Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Channel selalu berbagi informasi khusus tentang sepeda motor atau motorcycle. Ini hari ini saya bukan membuka paket kiriman dari langsung owner yang ada di Aceh, namanya Mas Yasir. Ini mengirimkan sebuah crankcase baru, crankcase kanan untuk motor CRF ya, CRF Versa warga itulah ini ya, sama ingin dibuatkan ya, atau ingin request membuat jalur oil cooler. Jalur oil cooler yang bagus itu seperti apa, kita buka dulu aja paketnya ya. Ya, crankcase sudah dibongkar, dan ini ternyata crankcase-nya tuh new ya, atau baru asli. Ini ada serinya AM. Ya, dikirim nih crankcase kanan ya, karena menurut saya jalur oil cooler yang ideal itu ada di kanan. Ketika dibikin di bak kopling, nanti ketika bak kopling mau di chrome atau mau apa ya istilahnya, mau dibuat cantik, itu sangat beresiko. Karena ini motor CRF itu ketika nanti, ya namanya motor trail ya, motor trail itu ketika sering berjalan buat trabas dan lain-lain, itu ketika jatuh itu dirasa sangat beresiko ketika dibuat di bak kopling. Kalau pecah nantinya otomatis bikin lagi, tapi kalau di crankcase itu lebih aman lah daripada di blok kopling. Intinya seperti itu, karena jalurnya itu bisa di crankcase, bisa di bak kopling, pada intinya jalur alur pada CRF itu diambil dari pompa ya. Di sini ada lubang tembusnya itu di sini. Ini oli masuk dari sini, terus dipompa keluar ke sini. Nih, dari sini dipompa keluar ke sini. Habis dari sini menuju ke sini. Nah, setelah ke sini itu berhubung saya tidak ada bak kopling, itu menuju ke bak kopling sini. Bak kopling dibagi menjadi dua. Yang pertama menuju ke kerupas bagian tengah, terus yang kedua menuju ke crankcase, naik ke atas, pergi ke transmisi, pergi ke pelatuk cam, noken as ini itu di sini. Karena di sini kan ada lubang nih. Nah, ini adalah lubang jalur oli ya kan. Intinya seperti itu. Jadi untuk membuat membuat oil cooler itu cara yang benar itu kita ambil dari pompa oli. Saya selalu sering mengatakan pasang oil cooler itu mau dibikin variasi atau fungsi. Kalau variasi bikin aja di manapun tempatnya pasti bisa, tapi kalau ingin fungsi pastikan pengambilan jalur itu harus dengan benar. Cara pengambilan yang benar yaitu dari sini, dari pompa oli in, terus out ya, dikeluarkan dari sini menuju sini. Nah, dari sini itu dikeluarkan menuju langsung ke oil cooler. Nah, ke oil cooler ini masuk ke atas oil cooler. Dari output oil cooler dimasukkan lagi ke sini. Jadi di sini itu kita harus membuat pembatas supaya oli tidak bercampur lagi ya. Karena kalau tidak dibuat pembatas sama aja ini bohong. Setelah dimasukkan ke sini, jadi oli nanti dibagi ke jalur aslinya, yaitu masuk ke kruas menuju ke atas. Setelah ke atas melumasi bagian transmisi, karena dari sini ke sini itu nyebrang ya. Kalau untuk Honda CRF Versa Mega Pro Monoshock itu semua sama. Bagi teman-teman yang ingin tanya jalur oil cooler pada keluarga Honda ini ya, Honda CRF Mega Pro, mungkin bisa simak video ini sampai selesai. Dan bagaimana cara pembuatannya, pokoknya ikuti terus videonya, jangan di skip. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, langkah pertama, ini di jalur crankcase itu sudah dibuatkan sama pihak Honda. Di sini, ini ada lubang. Lubang ini menuju ke tembus ke pompa oli sini. Nah, ini kita lubang
Oli kita keluarkan langsung ke sini menuju ke oil cooler. Setelah menuju ke oil cooler, kita masukkan lagi, nanti dibuatkan tempat di sebelahnya sini. Tapi sebelum dilubang, kita buatkan dulu as biar untuk masuk ke sana, untuk menyekat ya, untuk menyekat bagian sini biar oli tidak lari ke sini. Jadi oli dari sini langsung lari keluar. Oke. Ya, jalur oli sudah saya lepas ya. Tutupnya itu penyumbatnya sudah saya lepas. Ini adalah jalur oli asli ya. Ini tembusnya itu di pompa oli di sini. Nah, di sini terlihat terang toh. Ketika saya tutup, pencahayaan pasti hilang. Ini saya tutup, saya buka, terang lagi, saya tutup. Intinya ini jalur oli aslinya sudah dibuatkan sama Honda. Dan sekarang kita akan menutupnya. Cara nutupnya bagaimana Mas? Kita buatkan nanti pipa aluminium yang ditembuskan ke pompa oli sini langsung, tapi dia langsung keluar, jadi dia tidak mungkin bisa lari ke sini. Pipanya masuknya kencang atau di press. Setelah pipa sudah masuk, baru kita lakukan pengelasan bagian sini ya. Karena ini di crankcase, dan kalau dilihat seperti ini, posisinya nanti ada di sini. Itu dirasa aman dari batu, aman dari mesin bawah lah intinya. Tapi kalau di bak kopling itu ditakutkan kalau terjatuh bak kopling pecah, nanti kita harus buat lagi ya. Kalau seperti ini kan buat sekali tapi bisa untuk selamanya. Tapi tidak tahu, namanya aja memaksimalkan, bisa juga nanti pecah di sini. Tapi jarang banget. Nah, menurut saya seperti itu. Sekarang kita buatkan as aluminiumnya terlebih dahulu. Ini saya bentuk dulu, digedekan supaya asnya bisa masuk dengan kuat ketika dipres. Cukup. Lalu dibuatkan as baru ya, kita tinggal masukkan. Tak sah, Pak. Kan ini kenceng. Ya sudah terlihat kayak asli. Sekarang kita lakukan proses pengelasan. Ya, proses pengelasan sudah selesai. Nah, kita nunggu dingin, nanti baru dibuat jalur oli baru dan dirapikan. Intinya seperti itu.
Ya, berikut adalah hasil jadinya ya. Ini sudah dirapikan. Posisinya itu ada di sini ya. Ini kalau mesin ya, posisi mesin tuh bentuknya begini. Nanti jalur oil-nya ada di sini. Mas, jadinya seperti apa? Apakah sesuai teori dari awal? Ini sudah sesuai. Bagian yang paling sini ini adalah menuju in di oil cooler. Terus sesuai oil cooler, keluar dari oil cooler itu jalur outnya masuk di lubang sini. Karena lubang yang di sini kalau dites itu langsung menuju ke pompa oli. Sebentar, saya teskan. Apa ya? Pakai kabel aja. Jadi ketika lubang paling ujung ini dimasuki. Nah, itu nantinya akan nembus di sini. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya. Mungkin di begini agak kelihatan. Nah, perhatikan lubang yang ini ya. Nah, itu ada kabel. Kabelnya kelihatan. Nah, kabelnya keluar. Saya masukin lagi kabelnya. Ini kabel keluar. Masuk lagi, saya tarik. Di situ ada bayangan kan? Nah, itu ada kabelnya. Jalur dari sini ya. Nah, ini kelihatan. Nah, itu ada kabel. Di sini itu kelihatan. Saya masukin lagi kabelnya. Tuh kabelnya. Jadi jalur dari in masuk di pompa menuju ke sini, keluar langsung ke sini ya, paling ujung. Ini menuju ke oil cooler. Nah, setelah keluar dari oil cooler itu baru dimasukkan di sini. Nah, seperti ini. Di sini gede lubangnya. Terus dari sini itu tidak mungkin bisa nyambung ke sini karena sudah saya tutup yang di awal tadi ya. Sudah saya buatkan penutup atau sok aluminium. Bentuknya seperti apa? Itu di dalam. Nah, itu sok aluminiumnya ada di sana. Itu tidak mungkin lari ke sini. Nah, intinya dari pompa langsung keluar. Intinya seperti itu. Terus bagian mungkin ada yang pertama itu kok di pinggul ya, ini di air, supaya nanti ketika waktu memasang baut itu kunci bisa masuk ya. Ini ada contoh baut, ini dimasukkan. Setelah dimasukkan, mungkin bisa diuji pakai kunci sebentar. Ya, ini ada kunci, ini bisa masuk. Nah, buat ngekunci biar bisa bergerak. Terus kalau pengen nanti jadi tahu hasilnya seperti apa, mungkin bisa dipraktekkan pakai media selang. Sebentar. Iya. Nah, nanti jadi ininya seperti ini. Ini selang menuju ke oil cooler, ini selang dari oil cooler, itu masuk seperti ini. Intinya seperti itu. Untuk jalur CRF, Honda Versa, terus Honda Mega Pro MP Mono itu ya, yang monoshock. Itu jalurnya dibikin di blok kopling bisa, tapi kalau dibikin di blok kopling itu apa ya, menurut saya itu merusak pandangan saja sih kalau saya. Otomatis bloknya nanti akan terlihat ada tempat lubangnya dua, jadi selangnya itu nanti akan berkeliling di blok. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu andai kata pengen dirubah, mungkin teman-teman yang suka modif ya, terutama itu ketika pengen dirubah, dalam arti pengen dirubah itu banyak. Sekarang kan lagi musim ya, bukan lagi musim, mungkin bagi teman-teman yang ingin dirubah jadi koplingnya jadi kering ya, intinya seperti itu. Aku agak lupa.
koplingnya dikeringkan atau dari clothes itu paling tidak bloknya itu tidak merubah-merubah, tinggal dikasih beliin blok jadi dipasang sudah terjadi kopling kering. Tapi kalau misalkan jalur koplingnya itu ada jalur oil coolernya, otomatis kan nanti juga akan membuat jalur lagi di bloknya lagi. Intinya seperti itu. Jadi tampilan secara PNP kurang cocok menurut saya, terus secara jangka panjang juga kurang aman. Dalam arti kurang aman itu kalau posisi di blok itu ketika motor terjatuh mudah terjadi pecah, mudah terjadi retak dan lain-lain. Dan andai kata terjadi seperti itu, paling tidak kita harus membuat tempat oil cooler lagi. Kalau bikin tempat oil cooler lagi, otomatis keluar biaya lagi. Ini seperti itu. Tapi kalau di sini, andai kata mesin terjatuh atau kita waktu berkendara jatuh atau di apa ya istilahnya dalam, ya kita tidak minta atau istilahnya ditabrak sama orang, kita tidak berdoa seperti itu hanya untuk berjaga-jaga saja. Itu kalau posisinya ada di sini seperti ini nanti aman, dia tidak terkena, menurut pandangan saya seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya, tadi prosesnya yang pertama, terus proses pengelasan, terus proses milling, terus dirapikan dan sebagainya, itu sudah ada di video awal. Bagi teman-teman yang sering tanya, Mas untuk Versa itu jalur olinya di mana, untuk CRF di mana? Nah, mungkin dengan adanya video ini bisa membantu jawaban teman-teman. Saya tidak harus ngetik satu persatu melalui video WA, melalui DM Instagram, melalui inbox di TikTok. Wah, itu banyak. Mungkin dengan video ini bisa teman-teman bisa melihatnya ya. Kalau membuat jalur oil cooler pada keluarga CRF, Versa, MP Mono itu menurut saya seperti ini. Itu kalau versi saya. Dan kalau dibikin cara lain, saya menganjurkan paling ya di bak kopling. Kalau yang di bak kopling, ada lagi Mas tuh yang di bak kopling terus diambil pergi ke Sinterkop, itu menurut saya salah. Tergantung yang punya sih, tergantung kesukaan teman-teman semua, kepengen fungsi atau sekedar variasi. Kalau kepengen fungsi ya bikin seperti ini. Bisa bikin ya di blok kopling, mungkin ada channel-channel yang lain membahas di blok kopling, itu juga bisa. Tapi menurut saya untuk jangka panjangnya kurang efisien atau saya kurang cocok. Jadi saya bikin di sini. Ini seperti itu, apalagi ini CRF. Mungkin ownernya suka terabas, suka bermain di hutan, suka masuk di kali, itu rawan banget dengan batu ya. Bloknya kopling itu rawan banget dengan batu, makanya saya buat di sini. Lagi pula ini jalurnya juga mudah, tinggal di sini dikeluarkan. Karena untuk jalur ekor kalau di blok itu bisa, jadi sebelum ini itu masuk di blok, sebelum dibagi di blok itu diputus dulu, baru dibikin seperti ini, baru dimasukkan ke alkohol, dikembalikan lagi. Intinya seperti itu kalau dibikin di blok kopling. Karena penyeberangan dari sini menuju ke sini itu melalui bak kopling. Kalau motor CRF, motor Versa, motor MP Mono. Setelah masuk ke sini, barulah dibagi lagi. Masuk ke sini itu, ya Mas ya, ini turun keluar ke sana, tembusnya itu di oil jet sini, ada lubang kecil. Nah, ini untuk menyembur piston, membantu melumasi piston. Ini sifatnya membantu. Terus dari sini keluar dari sini. Setelah sini habis keluar dari sini itu biasanya di blok silinder itu ada jalannya ke sini, masuk lagi ke sini. Masuk ke sini. Selain ini melumasi pergi ke atas, melumasi noken as dan plato itu, pokoknya bagian silinder kop atas itu dia juga turun pergi sini ke sini ya. Nah, ini ada jalannya ini. Sini masuk ke sini. Ini untuk melumasi transmisi, nanti tujuannya di sini. Ini ada jalurnya. Nah, di sini ada transmisi. Begitu pula sebaliknya. Intinya seperti itu. Nah, dengan adanya Mas Yasir yang ada di Aceh kirim ke tempat saya jadi bisa membuat videonya bagi teman-teman semua yang penasaran masalah jalur oil cooler pada Yamaha Versa, CRF, MP Mono. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu, dan saya undur diri sini.
Mungkin apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam. Some things are not the same as they were a year ago.